Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Kali ini saya Iin Handayani akan berbagi hal yang tak terlupakan dalam hidup saya, ya, yaitu pada saat perjalanan dari Amerika Serikat ke Jepang, ya. Jepangnya itu kalau nggak salah di airport Narita, ya, tapi ini di era tahun 1900 88-an, 90-an, ya, jadi sudah long time ago. Jadi sekarang tidak terjadi lagi karena sudah berkali-kali saya ke sana, sudah jauh berbeda. Tapi itu pada saat pertama kali saya ke sana ada hal yang terjadi yang sangat membuat saya teringat selamanya. Ceritanya begini. Jadi saya sampai di airport, ya, di Narita. Kemudian saya lapar sekali, ya, saya lapar. Ini bersama rombongannya cuma 2 orang, ya, jadi kami bertiga orang dari Indonesia, ya. Kami baru saja lulus dari S2 waktu itu, ya, atau mungkin belum lulus S2 tapi perjalanan ke Indonesia, ya. Nah, ketika sampai di Jepang itu ternyata kan banyaknya makanan di restoran itu kan sushi, ya. Saya maunya makanan yang ada rice-nya, ya. Nah, sushi semua. Nah, itu ternyata kok mentah-mentah semua. Ikan-ikannya mentah-mentah. Lah, saya itu nggak belum bisa gitu, waktu itu belum tahu yang namanya sushi, itu belum tahu, ya, belum populer dalam hidup saya begitu, ya. Nah, saya lapar sekali, saya maunya tuh cuman yang matang-matang, yang goreng-goreng kayak masakan Indonesia begitu. Nah, sudah nggak tahan, saya masuk ke restoran bersama teman, ya. Terus saya bilang sama waitressnya mau pesen, karena di situ banyaknya mentah-mentah semuanya, ya, ini makanannya, menunya itu. Saya bilang saya mau chicken, ya. Terus waitressnya itu kok kebetulan yang nggak bisa bahasa Inggris, ya, jadi dia taunya hanya menu yang ada di tulisan itu, dan bahasanya bahasa Jepang itu saya kan belum tahu, ya. Akhirnya karena waitressnya juga bingung, mungkin baru ya waktu itu, dan saya juga nggak mau kalau waitressnya jadi kena marah sama bosnya. Saya akhirnya gambar nih. Jadi saya bilang ini chicken, saya bilang, ya, ini chicken, and then fry, ini pan-nya, ya. Kemudian setelah di fry saya mau makan. Jadi saya ordernya nggak pakai bahasa Inggris, pakai gambar begitu. Jadi itu pengalaman saya waktu di Jepang. Kemudian yang kedua, waktu itu saya ditugaskan pergi ke Cina, ya. Kemudian saya transit di Beijing. Nah, transitnya itu lama sekali, hampir lebih dari 5 jam. Nah, saya merasa sendiri karena saya memang tugasnya sedang sendirian, ya, berangkat dari Amerika kemudian ke Cina, dan kemudian saya akan kembali ke Amerika lagi, tapi dari Beijing waktu itu. Nah, di Beijing itu saya duduk dengan seorang ibu yang juga tidak bisa berbahasa Inggris, tapi kami pengen ngobrol. Jadi akhirnya kami ngobrol tapi pakai bahasa isyarat gitu, ya. Jadi dia bertanya pakai bahasa Cina, terus gambar begitu, ya, gambar rumah kamu di mana, terus anakmu berapa, kemudian kamu ngapain ke Cina. Nah, itu dia gambar itu, ya, gambar semuanya. Nah, saya jawabnya juga pakai gambar. Oh, rumah saya itu, saya aslinya dari Indonesia, kemudian saya tuh kerja di Amerika. Nah, saya di Cina itu juga dalam rangka bekerja. Jadi kami itu ngobrol hampir lebih 2,5 jam, semua pakai gambar. Jadi apa pelajarannya di sini? Jadi kalau kita nggak bisa yang bahasa yang umumnya ada di situ atau dengan lawan bicara, ternyata kalau kepepet bisa juga kita berkomunikasi, dan kita itu berdua sampai tertawa tergelak-gelak menceritakan kehidupan keluarga, kehidupan culture, ya, culture atau adat istiadat di Indonesia, di Cina, kita bandingkan, semua hanya pakai gambar dan pakai bahasa kode begitu. Jadi kita sama-sama merasa bahagia, ya, karena sudah bisa curhat yang lucu-lucu dengan teman yang tidak berbahasa yang sama dengan diri kita, ya. Jadi itu pengalaman yang tak terlupakan bagi saya, bahwa pada saat kita perjalanan memang kita harus siap
untuk berkomunikasi dengan cara apapun agar tujuan kita itu tercapai. Dalam artian tercapainya bisa tadi mau order makanan ya yang sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, paling tidak kita saat menunggu di airport itu tidak kesepian ya. Ya walaupun mungkin kita bisa main HP begitu ya, tetapi kalau kita bisa mengobrol dengan orang lain ya, ini tentunya sebelum masa pandemik, itu bisa lebih menyenangkan lagi. Jadi itu teman-teman, hal yang tak terlupakan dari saya kali ini. Sampai bertemu lagi di episode mendatang. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya kalau ada hal-hal yang ingin diutarakan di video. Sampai bertemu lagi. Bye-bye. Makasih ya.